Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bu Santi. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video sebelumnya, kita belajar terkait hatching egg dan hatchery DOC part 1. Untuk hari ini akan Ibu Santi lanjutkan untuk hatchery DOC part 2 ya. Oh iya, sebelum Bu Santi lanjutkan, ada sedikit koreksi ya untuk bobot HE atau hatching egg. Secara umum, ayam indukan akan afkir di umur 65 minggu. Kisaran umur 18 sampai 23 minggu, ayam mulai belajar bertelur. Karena masih belajar bertelur, farm belum mengirimkan telurnya ke hatchery untuk ditetaskan. Kalau sudah berumur di atas 24 minggu, baru akan dikirimkan oleh farm ke hatchery. Nah, untuk bibit muda ini ada koreksi HE. Sebelumnya, Ibu sebutkan untuk HE minimal 60 gram. Khusus untuk bibit muda, HE minimal 50 gram karena dia masih ibu muda, jadi masih belajar bertelur. Iya. Di dalam mesin setter, HE atau telur hatching egg akan mengalami pre-warming sebelum disetting. Pre-warming ini istilahnya pemanasan, jadi suhunya akan naik secara bertahap. HE berada di mesin setter selama 18,5 sampai 19 hari. Kemudian, HE akan mengalami turning 1 kali per jam, membentuk sudut 45 derajat. Turning ini istilahnya seperti rotasi, tapi kalau telur dia membentuk sudut 45 derajat. Untuk mesin, temperature dan humidity pada setter berbeda-beda ya, antara Pacific Foam, Buckeye, Chickmaster, dan James Way. Bisa dibaca ya, teman-teman. Oke. Ini ada beberapa poin parameter iklim inkubator yang mendukung untuk perkembangan embrio agar optimal. Di antaranya yang pertama, temperatur. Temperatur ini penting untuk perkembangan embrio. Ini ada ventilasi untuk suplai oksigen dan pelepasan karbon dioksida terhadap uap air. Kemudian ada humidity untuk susut berat telur. Ada turning untuk pertumbuhan embrio dan ada maturation, ini merupakan pematangan embrio. Untuk komponen setter room meliputi fan pipa coil, horse turning, sensor, dishumidity, outlet, dan damper. Jadi HE yang ditempatkan di troli nanti akan dimasukkan ke ruang setter room. Tapi tidak sembarangan ya teman-teman, ada urutannya loh. Jadi kita pakai coding angka dan huruf ya biar gampang cara membacanya. Untuk memasukkannya, kita pertama kali masukkan ke pojok paling kanan, lalu ke pojok paling kiri. Jadi di situ 6D, 6C, lalu ke pojok paling kiri, 6B, 6A, lalu disusul lagi 5D, 5C, 5B, 5A. Selanjutnya ya, sampai ke 4D, 4C, 4B, 4A. Ini estimasi pintu masuknya di dekat 1A sama 1C. Kemudian, nanti kalau sudah pojok-pojoknya kanan dan pojok kiri terisi, nanti disusul 3D, 3C, 3B, 3A, dan seterusnya sampai 1D, 1C, 1B, dan 1A. Ini untuk memasukkan setting HE ke setter room. Untuk mengeluarkannya ada tekniknya sendiri teman-teman. Jadi urutannya dari 2A ke 2B, kemudian 2C ke 2D. Jadi yang paling tengah-tengah dulu keluar. Disusul 1A ke 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Hatching egg akan dipindah dari mesin setter ke hatcher setelah berumur 18,5 sampai 19 hari. Untuk pematangan embrio terjadi di mesin hatcher antara hari ke-19 sampai 21. Untuk mesin, temperature, dan kelembapan di mesin hatcher bisa dibaca ya teman-teman. Oke.
Oh iya, itu ada gambar telur. Jadi ada kayak kantong udara itu di atasnya ada hari ke-7, 14, 18. Jadi di situ ukuran kantong udara pada hari ke-7, 14, dan 18 setelah di dalam mesin incubator. Di situ artinya semakin bertambah umur akan semakin lebar kantong udaranya. Ini ada quality requirement, shell color, and hatchability. Jadi ternyata ada hubungan antara warna kerabang dengan kemampuan daya tetas. Ini ada 3 gambar telur ya, ada yang warna kerabangnya dark, coklat-coklat tua gitu, terus medium sama light atau dia putih. Jadi untuk kemampuan hatchability yang bagus itu kerabang yang warnanya gelap sampai medium. Kalau di tabel itu di atas 90 up. Selanjutnya, ini ada hatching egg hygiene. Jadi di gambar ini ada gambar telur yang seperti berkeringat ya. Sebetulnya dalam penetasan, kita menghindari kondisi telur yang sweating atau berkeringat seperti ini. Karena bisa riskan dengan kontaminasi. Pentingnya pre-warming atau pre-pemanasan di dalam hatchery itu penting ya, agar tidak terjadi sweating atau berkeringat. Jadi kadar air atau moisture di permukaan telur itu nanti bisa memicu penetrasi bakteri dan jamur. Nah, kalau untuk yang telur dari ruangan yang low temperature atau yang ruangan rendah suhunya, tiba-tiba ke ruangan yang panas, nanti bisa memicu sweating. Jadi disitulah pentingnya pre-warming. Komponen hatchery room meliputi deshumidity, heater, sensor, inlet, outlet, dan fan. Untuk suhu mesin hatcher 97,8 derajat Fahrenheit, humidity-nya 50%. Untuk pulchik nanti akan ada culling dan grading. Untuk yang culling nanti DOC-nya culling dan DIS atau dead in cell. Untuk yang grading nanti di grading DOC-nya jadi ada beberapa grade. Kemudian grade yang lolos akan di packing, divaksinasi, dan di delivery ke peternak-peternak. Kriteria DOC yang bagus diantaranya berat DOC minimal 42 gram, keseragaman DOC lebih dari 85%, berasal dari induk umur 40-50 minggu, kemudian berasal dari telur tetas berat minimal 62 gram. DOC mampu bergerak aktif dan dapat berdiri dengan baik. Untuk shank kaki atau warna kaki dan paruhnya berwarna kuning cerah dan tidak cacat. Mata bersinar jernih dan tidak cacat. Bulu berwarna kuning bersih. Pusar menutup sempurna dan tidak bengkak. Jika perut dipegang terasa lembut dan lunak. Ini ada contoh DOC first grade atau DOC utamanya, jadi DOC supernya. Bulunya berwarna kuning cerah, matanya cerah, shank kakinya atau warna kakinya kekuningan, pusarnya rapat, perutnya rapat ya, bisa bergerak aktif. Kemudian ini ada contoh DOC second grade atau grade kedua ya. Jadi meskipun bobotnya tercapai atau bobot minimal 42 gram, tapi kalau warnanya tidak kuning, jadi warnanya hitam, dia masuk ke DOC second grade. Kemudian kalau dia DOC-nya besar, ukurannya di atas 42 gram atau 42 gram, tapi pusarnya kurang rapat atau agak basah, masuk second grade juga. Kemudian selanjutnya ada grade polos. Untuk grade polos ini, bobotnya tercapai atau minimal 42 gram, bisa bergerak aktif, bulunya kuning, bedanya hanya di pusarnya, jadi di pusarnya sedikit agak lebar. Untuk yang DOC polos ini masih memiliki nilai jual, jadi beberapa perusahaan masih menjual DOC ini ke peternak-peternak. Untuk DOC culling, jadi dia menetas tapi cacat kondisinya. Ada yang bulunya tidak merata, ada yang tidak bisa berdiri dengan sempurna, ada yang buta dan sebagainya, jadi tidak untuk komersil. Jadi dia masuk ke DOC culling. Biasanya dijual untuk limbah. Meskipun culling, tapi masih memiliki harga jual juga. Jadi biasanya
Beberapa perusahaan menjual ini untuk pengepul atau untuk pengolahan yang dijadikan untuk pakan ikan atau bahan pakan. Kemudian ada egg breakout. Egg breakout merupakan pemecahan telur untuk melihat kondisi telur, kenapa sih dia terlambat menetas atau kenapa dia gagal menetas. Di sini ada beberapa contoh. Jadi ada explode. Yang pertama, mungkin kalau kita menduga-duga mungkin karena jamur atau ada kontaminasi, jadi mungkin ada sweating. Makanya dia ada asper, jadi explode. Yang kedua, asper di situ dilihat ya. Jadi kehitam-hitaman gitu karena ada jamurnya. Selanjutnya ada DIS2 atau dead in shell pada minggu kedua. Atau dia mengalami kematian atau tidak berkembang antara umur 7 sampai 14 hari. Kemudian DIS3 atau dead in shell 3, dia mengalami kematian atau tidak berkembang di umur atas 14 minggu sampai 21 hari. Sekian dulu ya teman-teman materi DOC Hajari untuk part 2. Semoga bermanfaat ya. Jumpa lagi dengan Bu Santi, insya Allah di lain kesempatan. Jaga imun, jaga iman, fight corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.